Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. La 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 la, la 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 Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, ayo, cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Selamat sore adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik. Iya. Hari ini kita harus semangat adik-adik. Karena bulan ini adalah bulan Republik Indonesia. Dan adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah online PK Semar Jemaat Efrata Andonohu. Nah adik-adik, hari ini kita akan sebelum mulai ibadah, kita akan menyanyi dulu sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada negara Republik Indonesia. Kita akan nyanyikan lagu Hari Merdeka. Adik-adik silakan berdiri, Kakak Putra, musik. Sambil digoyangkan benderanya ya. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Merdeka! Merdeka! Yeay! Ya, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, adik-adik, silakan duduk kembali, atur nafasnya. Kita akan masuk dalam ibadah, tapi sebelumnya kita di sini sudah berempat
Kakak Desi akan perkenalkan dulu yang membantu kita dalam gerakan hari ini. Yang pertama ada Kakak Cika. Hai Kakak Cika. Berikutnya ada Kakak Tania. Hai Kakak Tania. Ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah. Tetapi sebelumnya kita saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita masuk dalam ibadah, tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Selamat Pagi Tuhan dan Anak Sekolah Minggu. Adik-adik tetap semangat ya, silakan berdiri. Musik. Tuhan, limpah terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita sambung dengan lagu Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, turut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima upahnya. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Kita akan dipimpin dalam doa oleh Bapak Henok. Dengan penuh kasih, disilahkan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, saya kira semuanya dalam keadaan sehat-sehat walaupun dalam suasana COVID, tetapi COVID tidak menguasai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini atau melanjutkan ibadah kita pada sore hari ini, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Saya mengajak kita adik-adik untuk tenang, kemudian kita melipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau perkenankan kami kembali boleh hadir, memuji memuliakan namamu dalam ibadah sekolah minggu dan kebaktian remajamu di rumah kami masing-masing. Kami mohon Tuhan, biarlah ibadah kami yang akan kami laksanakan pada sore hari ini berada di bawah tangan kuasa-Mu. Dan biarlah pemeliharaanmu terjadi sehingga ibadah kami boleh berlangsung dengan baik. Dan biarlah boleh jadi dari awal hingga akhirnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca ayat emas kita pada hari ini yang terambil dari Yunus pasal 1 ayatnya yang ke-17. Yunus pasal 1 ayat 17. Kalau sudah dapat, Kakak Desi baca dari sini ya. Firman Tuhan tertulis, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebagai respon dari firman Tuhan tadi, kita akan menyanyi lagi, Yesus sayang semua.
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali kita akan memuji Tuhan dengan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau masih memperkenankan lagi kami anak-anak-Mu untuk beribadah saat ini. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau berkati kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Yang akan bercerita ya Tuhan, Engkau urapi juga, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik, selamat sore. Perkenalkan, nama Kak Adri, dan Kak sementara kuliah di Fakultas Teologi UKI Tito Moon, dan Tuhan berkenan nanti Kakak bisa menjadi pendeta. Baik adik-adik, pada sore hari ini kita akan mempelajari cerita tentang Alkitab, tentang seorang nabi Tuhan yang tinggal di dalam perut ikan selama 3 hari. Jadi adik-adik, kita bisa buka Alkitab kita pada sore hari ini, terambil dari Perjanjian Lama, Kitab Yunus, pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kitab Yunus, pasal 1, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-17. Sudah dapat semua? Kakak akan membacakannya buat kita semua. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, demikian: Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak,
Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukan kepada mereka. Berkatalah mereka, "Akan kami apakah engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan serta mengikarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang kita telah baca. Adik-adik, pada kesempatan ini kakak akan menceritakan tentang kisah Nabi Yunus yang disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Jadi adik-adik, di sini Yunus, dia adalah salah seorang nabi Tuhan yang disuruh oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Niniwe adalah daerah yang sebuah kota di mana orang-orang di situ tuh jahat. Dalam melakukan tindakan apapun itu mereka sangat jahat, sampai akhirnya Tuhan bilang sama Yunus, "Yunus, kamu pergi ke Niniwe untuk buat mereka bertobat." Terus Yunus bilang, "Iya Tuhan, saya pergi." Tahu-taunya pas sudah di perjalanan Yunus berpikir, mau pergi ke sana, jamin deh. Akhirnya Yunus memikirkan jalan lain. Dia malah mau pergi ke Tarsis. Dia sewa kapal mau pergi ke Tarsis. Pas dalam perjalanan, tahu-tahu terjadi badai. Dan badai yang terjadi itu karena Tuhan yang menurunkan badai tersebut. Sampai akhirnya orang-orang di situ tuh membuang semua barang-barangnya yang ada di kapal ke dalam laut karena berpikir supaya bisa lolos dari badai tersebut. Lalu salah satu nakoda kapal, dia turun ke dek paling bawah, melihat ternyata Yunus yang ada di kapal itu dia sementara tidur dengan nyenyak, sementara orang semua panik dengan keadaan badai. Kemudian nakoda dari kapal itu mengatakan kepada Yunus, "Yunus, bisa ya kau tidur? Sementara kita ini lagi panik gara-gara badai. Kau bangun mi, kau berdoa kepada Tuhan, siapa tahu kita bisa ditolong dengan Tuhanmu." Akhirnya Yunus keluar, terus mereka berdoa masing-masing kepada Tuhannya, terus mereka putuskan untuk membuang undi. Kira-kira siapa ini yang bikin sampai ini badai terjadi? Pas dorang buang undi, yang keluar itu namanya Yunus. Sampai akhirnya mereka berpikir, "Yunus, kamu ini orang dari mana? Kamu ini bangsa apa? Dan apa yang telah kamu bikin sampai akhirnya ini terjadi?" Sampai akhirnya dia mengatakan, "Kalau saya ini orang Israel, saya orang begini, saya adalah orang yang takut akan Tuhan." Sampai akhirnya badai ini terjadi.
Terus akhirnya mereka bertanya lagi, bagaimana, apakah yang harus kami lakukan supaya ini badai bisa berhenti? Sampai akhirnya Yunus berkata kepada mereka, buang saja saya ke dalam laut supaya badai ini dapat berhenti. Tapi mereka tidak langsung buang Yunus ke dalam laut, mereka masih berusaha untuk bawa kapal sekuat tenaga ke darat supaya bisa terlepas dari badai tersebut. Namun apapun yang mereka lakukan tidak membawa perubahan sama sekali. Justru gelora laut itu semakin besar. Sampai akhirnya mereka dengan berat hati memutuskan untuk membuang Yunus ke dalam laut. Dan ketika mereka membuang Yunus ke dalam laut, maka laut seketika itu juga langsung reda. Langsung berhenti itu badai. Dan ketika badai itu berhenti, akhirnya mereka yang melihat hal itu mereka takjub, orang-orang yang masih di atas kapal. Lalu mereka akhirnya berdoa, dan di ayatnya yang ke-16 mereka mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Mereka beribadah kepada Tuhan karena mereka begitu takjub dengan kejadian yang terjadi. Lalu apa yang terjadi kepada Yunus yang telah dibuang ke dalam laut? Dengan tuntunan Tuhan, ada seekor ikan besar yang menelan Yunus pada saat itu. Dan Yunus tinggal di dalam perut itu, dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Jadi adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembelajaran yang kita dapat dari firman Tuhan pada saat ini yaitu bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mau dengar-dengaran dengan apa yang ditulis oleh, apa yang telah diinginkan oleh Tuhan. Dan apa yang diinginkan oleh Tuhan itu turun sampai kepada orang tua kita. Jadi apa yang orang tua suruh bilang, jangan begini, jadi kita mesti dengar. Karena itu juga adalah perintah dari Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, jangan bandel, jangan seperti Yunus sampai akhirnya mengalami hal yang demikian. Demikian firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk meresponi firman Tuhan kita, mari kita menyanyi lagu Melayani lebih sungguh. Kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat. Untuk Ibu Kori dipersilakan. Nah, anak-anakku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Semua duduk manis ya, karena kita akan berdoa. Tidak ada yang colek-colek sana sini teman-temannya, tapi semua duduk dengan sikap doa. Oleh karena itu mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami sapa Bapa di dalam anakmu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena sesaat yang lalu Engkau sudah menyertai kami, memberikan kami wejangan firman-Mu untuk mengajarkan kami bagaimana kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan.
Begitupun Tuhan kami berdoa buat kakak Adri yang telah menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati dia, berikan dia senantiasa kekuatan, kesehatan, sehingga kakak Adri terpelihara hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Ya Allah Bapa Surgawi, melalui tempat ini kami juga berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir dalam ibadah online ini. Mohon Tuhan Engkau datang melawat mereka apabila mereka dalam keadaan sakit. Mohon Tuhan Engkau berkati sehingga mereka dapat sembuh, dan berkati obat-obat yang dikonsumsi sebagai penawar di dalam tubuhnya, sehingga pada saat-saat mendatang dia juga dapat hadir bersama-sama dengan kami. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang malas dan mengeraskan hatinya untuk datang beribadah. Mohon Tuhan Engkau ketuk pintu hati mereka, berikan mereka agar supaya mereka sadar untuk datang beribadah, bersekutu bersama-sama dengan kami. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang hari ini mengambil bagian di dalam pelayanan, pendeta, majelis, ataupun guru-guru sekolah minggu. Biar Engkau berkati mereka semua bersama dengan seluruh keluarga, sehingga mereka semakin bertambah-tambah, khususnya di dalam pelayanan gereja-Mu. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami, berkati mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan di masa-masa tua mereka, berikan dia kesabaran khususnya di dalam mendidik kami anak-anaknya, sehingga kedua orang tua kami semakin sehat, semakin terpelihara oleh kasih kemurahan Tuhan, dan mereka senantiasa mendidik kami menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga hendak doa untuk pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden sampai Bapak-Bapak RT di pelosok-pelosok tanah air. Engkau berkati para aparat negara kami Tuhan, di dalam bertanggung jawab untuk keamanan daripada bangsa dan negara kami, serta kedamaian bangsa dan negara kami, dan kemakmuran dari bangsa dan negara kami. Berikan mereka roh hikmat pengetahuan, khususnya di dalam memikirkan bangsa dan negara kami, sehingga tercipta negara kami sebagai negara yang damai, makmur, dan sejahtera. Khususnya Tuhan, di saat-saat kami merayakan daripada hari kelahiran negara kami yang ke-75. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, khususnya yang mengalami bencana alam ataupun yang Tuhan mengalami kelaparan. Biar Tuhan Engkau melawat mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga merasakan sukacita seperti apa yang kami alami. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syukur dan syafaat kami yang kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi pujian Bawa Persembahan-Mu. Adik-adik, kita telah membawa persembahan kita, sekarang saatnya kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu kepada kehidupan kami. Sesaat yang lalu kami telah membawa persembahan kami. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biarkan ia dapat berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Yang masih ada pada kami, Engkau berkati juga agar kami dapat mempergunakannya dengan bijaksana.
Dengar sempurnakan doa kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya jemput semua adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Dan kita bernyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, untuk doa penutup dipersilakan kepada Kakak Feby. Ya, adik-adik, kita telah sampai di akhir ibadah kita pada sore hari ini. Sekarang kita akan berdoa. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, semoga apa yang telah kami dengar cerita pada hari ini, firman Tuhan ya Tuhan, dapat kami lakukan semuanya di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sertailah segala kegiatan kami sepekan ke depan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah online kita pada sore hari ini. Diucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua yang di rumah, yang sudah mengikuti dari awal sampai ke terakhir. Dan selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe.